Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di channel YouTube Bimbel YM bersama saya, Coach siapa? Coach Shirin Sungkar, Coach Yayu ya. Oke. Sebelum masuk ke pembahasan kita, saya mau ingetin dulu nih terkait pandemi COVID-19 yang semakin hari semakin viral ya. Kawan YM, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga ketahanan tubuhnya supaya tetap kuat. And please be mind to social distancing. Ikutin apa kata pemerintah ya, supaya kita bisa ikut turut membantu menurunkan kurvanya itu gitu kan. Oke, lanjutkan materi biologi kemarin nih yang belum selesai. Kali ini kita akan membahas tuntas materi Animalia part 2-nya ya. Oke, masuk saja. Kemarin kan udah tentang Vermes tuh, tentang cacing-cacingan, terakhir Annelida ya. Kita lanjut ke Mae-nya, Moluskanya. Moluska dan lain-lain gitu. Moluska ini adalah hewan lunak. Dia sudah triploblastik selomata ya. Ini sama dengan kemarin gitu tuh. Punya 3 lapis dan ada selomnya atau ada rongganya. Punya gigi radula. Apa tuh gigi radula ini? Di depan nih. Di sistem pencernaannya yang bergerigi itu di mulutnya. Namanya radula. Terus punya mantel. Mantel ini nanti akan membentuk cangkang gitu tuh. Ke depannya ada yang akan membentuk mutiara dan lain-lain. Oke, dan punya massa visceral. Massa visceral ini badannya ini, yang di tengah ini yang lembek. Itu massa visceral. Untuk kelompok kelas gastropoda, ada yang punya kaki otot ini. Nih bawah nih. Itu kaki otot ya. Terus sistem ekskresinya pakai protonefridia atau ginjal awal. Sistem reproduksinya gonad. Hermafrodit dia, punya ovum dan juga punya testis. Sistem pencernaannya udah sempurna. Ini yang biru nih saluran sistem pencernaan nih, lambungnya, ususnya sampai ke anus. Terus punya jantung, ini yang merah itu jantungnya, sistem peredaran darahnya juga sudah bagus. Dan ada selom yang pastikan ada rongganya. Nah, masuk ke klasifikasinya. Ada 4. Yang pertama gastropoda dulu nih. Gastropoda, dari namanya aja kelihatan ya. Gastritis itu artinya perut, lambung, poda itu dari kata podos artinya kaki. Jadi dia bergeraknya pakai kaki ya, kaki perutnya ini nih. Terus ada torsi yang lucu tuh. Torsi itu apa sih? Torsi itu ini nih, pemutaran dari tubuhnya gitu tuh. Dia akan berputar, diikuti oleh pemutaran juga di dalamnya, ada sistem pencernaannya, sistem reproduksi, semua ikut berputar gitu tuh. Ada spesies yang berputarnya ke kanan dan spesies yang berputarnya ke kiri, dan banyakkan putarannya pun itu menentukan jenis spesiesnya gitu ya. Nah, karena perputaran ke kanan atau ke kiri, nggak ada yang dua-duanya ya, kanan kiri kayak lagi dikuncir jadinya, itu menyebabkan keseimbangan massa visceralnya itu nggak sama gitu tuh. Jadi ini di sini distribusi massa visceralnya nggak merata karena dia ada yang fokus ke sebelah kanan aja atau ke sebelah kiri aja gitu tuh. Dia punya hermafrodit ya, gastropoda ini kelihatan kan, ini nih yang tali-tali gini kayak gigi. Nah, giginya itu tuh yang bulat-bulat kotak itu adalah ovumnya, sedangkan yang panjang bawahnya itu adalah testisnya. Jadi dia disebutnya ovotestis karena organ reproduksinya nempel gitu ya. Contohnya siput, siput apa sih namanya? Apa sih itu tuh yang suka di rumah-rumah itu yang nempel-nempel itu? Kicot ya, ini nih kicot Achatina fulica. Masuk yang kedua, cephalopoda nih. Cephalopoda, dari namanya udah kelihatan. Poda kaki, cephal kepala ya, cephal kepala. Kepala bergerak dengan kepala, maksudnya adalah alat geraknya nih berupa tentakel itu deket sama mulutnya, matanya gitu kan. Itu. Terus sistem sarafnya kompleks ya, karena dia udah punya otak. Pernah dengar nggak kalau gurita itu bisa nebak masa depan? Cuman itu belum pasti sih ya, itu masih might gitu. Yang udah pasti adalah dia bisa memecahkan teka-teki gitu, dia bisa pecahin puzzle dan lain-lain. Terus punya mata yang tajam nih, bisa ngeliat di kegelapan. Tentakelnya alat geraknya, punya cangkang ya, kalaupun ada cangkangnya tereduksi gitu tuh, tapi umumnya dia nggak punya cangkang ya. Kantong tintanya ada, ketika terancam dia akan mengeluarkan kantong tinta, kecuali Nautilus itu cephalopoda yang punya cangkang ya. Punya sifon juga. Sifon itu alat untuk penyemprot gitu tuh, menyemprot. Di sini di dalamnya ada sifon dan dia hidupnya di laut marine,
Semuanya itu predator, makan ya. Contohnya gurita, cumi-cumi, sotong, dan masih banyak lagi. Terus yang ketiga ada bivalvia, bivalvia. Valve itu artinya katup, die itu artinya dua ya. Jadi dia ciri khasnya punya katup. Selain bivalvia, dia juga punya nama beken yang lain. Nama bekennya itu ada tiga, bivalvia, pelesipoda, sama lamellibranchiata. Kalau pelesipoda, podosnya ada pelesi itu kapak gitu. Kalau ini kan kakinya massa tubuhnya ya gitu tuh, otot. Kalau ini kakinya tentakel, ini kakinya kayak kapak tipis gitu tuh. Itu akan keluar ketika dia loncat berjalan gitu ya. Nah, terus juga ciri khasnya adalah insangnya berlembar-lembar. Lameli itu lembaran, branchiata bronchus alat napas kan. Kalau di hewan laut itu kan insang gitu. Dia nggak punya radula, tapi punyanya sifon sama kayak cephalopoda. Dan ada 3 lapis mantel nih. Mantelnya kalau di sini kan akan membentuk cangkang. Kalau di bivalve itu akan bentuk 3 lapis, periostracum, prismatic, dan nacreas. Dan paling dalam nih nacreas. Nacreas ini untuk beberapa spesies akan membentuk mutiara gitu ya, atau disebut dengan kerang mutiara. Contohnya Pinctada margaritifera ini yang besar banget. Terus terakhir ada Polyplacovora. Ini dari namanya pun sudah terwakili. Poly itu banyak, Placovora itu pelat. Dia punya cangkang sebanyak 8 nih. Kelihatan kan bentuk tubuhnya itu garis-garis gitu kayak pelat pipih. Tubuhnya pipih ventralis, dorsal dan ventral. Jadi ada punggung sama ada depannya gitu tuh. Kayak uang aja, uang koin bisa dibolak-balik. Telurnya menetas kemudian akan menjadi trokofor ya. Contohnya kiton ini. Ini udah jarang banget nih, hampir primitif gitu yang Polyplacovora ini. Oke, masuk ke film yang keberapa deh ini ya. Selanjutnya itu arthropoda. Arthro itu artritis artinya sendi, podos itu kaki. Jadi ini hewan berkaki sendi atau kakinya patah-patah gitu tuh. Jadi kayak ada hubungan antar tulang gitu kan. Dan dia juga semuanya exoskeleton ya. Contohnya ada contohnya lagi. Karakteristiknya dia sama triploblastic celomata dan ada cuticula kitin. Sama seperti nematoda ya, makanya kenapa arthropoda ini berada dalam satu garis yang sama dengan nematoda karena keberadaan dari kutikulanya kemudian akan membentuk kitin dan akan mengalami pengerasan atau sklerotis oleh kalsium karbonat gitu. Jadi tubuh dia itu keras ya sehingga membentuk exoskeleton. Segmen tubuhnya ada 3, CTA, sefal, toraks, abdomen. Sefal itu adalah kepala ya. Saya bilang kepala nih sefal. Toraks itu dada, biasanya keluar kaki dari situ. Dan ada abdomen. Abdomen itu perutnya yang gelembung ya. Terus sendi gerak tadi kan karena dia disebut dengan hewan berkaki sendi itu menyebabkan pergerakannya jadi lebih tinggi gitu. Mobilitasnya tinggi. Pergerakan yang tinggi itu menyebabkan dia lebih adapt gitu tuh terhadap lingkungan. Jadi dia itu diversitinya banyak banget. Itu alasan mengapa arthropoda menjadi spesies yang paling banyak di muka bumi ini. Itu ya arthropoda. Dia juga bisa mengalami molting atau pergantian kulit ya, namanya ekdisis karena punya hormon ekdison untuk memperbarui dirinya. Sistem pencernaannya lengkap, sistem peredaran darahnya terbuka, darahnya hemolimfa ya, bukan hemoglobin. Sistem sarafnya tangga tali dan sistem ekskresinya pakai tubulus Malpighi. Selain itu sistem reproduksinya udah gonokoris, jadi udah ada yang jantan dan ada yang betina. Ada juga yang hermafrodit dua-duanya, bahkan ada juga yang cara hidup aseksualnya pakai partenogenesis gitu ya. Partenogenesis itu si betinanya gitu, tidak buah sel telurnya tidak dibuahi oleh sperma gitu. Contohnya pada lebah partenogenesis. Masuk nih ke klasifikasinya. Ada banyak ya, ada banyak. Kita bahas yang pertama dulu nih, insekta ini maskotnya. Insekta hampir semua serangga ya, memang isinya serangga semua sih. Karakteristik dari dia adalah punya 3 pasang kaki. Jadi berapa? 6 ya. Itu dia punya nama lain hexapoda atau hewan berkaki 6. Tubuhnya terdiri dari 3 bagian, ada sefal, toraks, dan abdomen. Sefalnya ini kepalanya, toraksnya itu yang keluar kaki, dan abdomennya adalah perutnya gitu. Terus dia juga punya antena, tuh antena, semuanya punya antena. Sistem pernapasannya trakea. Dan dia akan dikeluarkan lewat spirakel nih. Kelihatan gak nih di belalang ini pinggir-pinggirnya ada bintik gitu. Nah itu spirakelnya ya untuk bernapas juga. Trakeanya di dalam, nanti dikeluarkan lewat spirakel. Sistem sarafnya sempurna, udah punya otak dia, ini udah punya otak.
ya. Oke. Nah, insekta ini dibagi ke dalam ordo-ordo tertentu ya. Ada Apterygota. Oh, ini subordo Apterygota. A itu artinya tidak kan? Pterigo ini teros dari kata sayap gitu tuh. Jadi dia ini nggak punya sayap. Apterygota itu termasuk ke dalam insekta primitif, jadul banget gitu tuh. Karena dia nggak punya sayap, ya dia tidak bisa bermetamorfosis juga. Jadi ketika dia menetas lewat dari telur, ya bentuknya kayak gini gitu. Cuman ukurannya aja agak beda dikit, lihat tuh. Mana sayapnya juga nggak ada ya. Contohnya Archaeognatha ini. Ini udah primitif. Yang kedua ada Exopterygota. Pteri, tadi artinya apa? Pteri, sayap ya. Pterigo itu sayap. Exo, bukan boyband ya. Exo itu luar, exit gitu tuh. Nah, artinya proses pembentukan sayapnya itu di luar. Maksudnya gimana nih? Ini kan kita harus tahu dulu tapi metamorfosisnya apa. Hampir semua, bukan hampir ya, seluruhnya sudah dipastikan seluruh dari Exopterygota itu punya cara metamorfosis yang nggak sempurna atau disebut dengan hemimetabola. Hemimetabola itu kan setiap fasenya mirip ya. Tuh, jadi nggak ada perubahan yang signifikan gitu antara tiap fasenya. Mulai dari telur dia akan menetas jadi nimfa, kemudian jadi dewasa gitu tuh. Nah, coba lihat nih, perhatiin di nimfa nih. Nimfa yang kecil ini, ada nggak sayapnya? Nggak ada kan? Nah, jadi sayap itu akan muncul ketika nimfa ini akan berkembang sampai dia dewasa. Baru deh dia muncul sayap gitu. Makanya, untuk hewan-hewan yang hemimetabola atau metamorfosisnya nggak sempurna, itu masuk ke dalam subordo Exopterygota atau sayapnya di luar. Contohnya ada banyak banget. Ada Odonata nih. Tahu Odonata? Capung ya. Nih, capung nih. Odonata itu berasal dari kata odontos atau gigi ya. Kalau kita perhatiin nih di apa sih? Di capung di bagian rahang bawahnya gitu, dia ada giginya banyak ya, bisa makan daun kan dan makan yang lain-lain gitu. Odonata, odontos itu gigi. Terus ada hemiptera. Hemiptera nih. Hemiptera itu kepik nih. Hemiptera itu hemi dari dua kata ya. Hemi itu artinya setengah, tera tadi artinya sayap. Jadi sayapnya setengah gitu. Gitu tuh. Setengah badannya. Gak sempurna ya, jadinya dia bulat gitu. Terus ada Phasmodea. Phasmodea nih atau walking stick. Nih, bukan belalang ya ini, atau bukan juga cengcorang, ini yang kayak apa sih, kayu gitu, kayak kayu atau kayak ranting, dan dia itu mirip gitu dengan tempat hidupnya, habitatnya. Coba lihat deh Phasmodea ini ada dua kata ya, salah katanya ada dari kata phasmo hantu artinya, dan eidos bentuk gitu. Jadi bentuk dia tuh kayak hantu. Maksudnya gimana ya, tadi karena dia itu mirip dengan lingkungannya, dia bisa berkamuflase secara sempurna gitu ya. Ada yang mirip daun, ada yang mirip batang yang udah kering gitu kan, warnanya coklat. Itu kayak namanya Phasmodea atau hantu ya, mirip hantu. Terus ada Mantodea nih, mantis contohnya. Itu berasal dari kata mantis atau peramal dan eidos atau bentuk. Jadi bentuknya kayak peramal. Maksudnya apa sih nih mantis nih? Kan kalau di bahasa Inggris namanya praying mantis ya. Kalau nama ilmiahnya mantis religiosa gitu tuh. Karena ya peramal atau stud gitu atau cenayang. Nah, dia kan tangannya pasti ke atas gitu kan. Kayak lagi berdoa gitu. Nah, itu makanya disebut dengan mirip peramal atau mirip orang yang lagi berdoa. Terus ada Orthoptera mana nih? Oh, ini nih. Orthoptera contohnya belalang. Orthos itu artinya lurus. Tera sayapnya lurus tep gitu kan. Tep lurus belalang, jangkrik itu masuk ke dalam Orthoptera ya. Sayapnya lurus. Terus ada apa nih yang terakhir? Blattodea ini nggak kreatif nih Blattodea. Nggak ada yang sayapnya kayak gimana, karena Blattodea ini ya udah kecoa gitu tuh. Semua kelompok kecoa nih. Nah. Temen-temen ya, temen berantem nih berdua. Oke, itu untuk Exopterygota. Lanjut nih, yang terakhir ada Endopterygota. Ini udah tahu ya, kalau Exopterygota tadi pembentukan sayapnya di luar, kalau ini pembentukan sayapnya di dalam. Endo itu dalam, punya sayap. Metamorfosisnya sempurna. Dibilang sempurna, kalau dari metamorfosis kan itu perubahan fase tubuh ya. Kita lihat nih, di perubahan fase tubuh itu sayapnya itu tumbuh di mana gitu, supaya tahu dia exo apa endo. Kan ini dari larva, pupa, dan
dewasa gitu kan. Kalau yang disebut dengan holometabola atau metamorfosis sempurna, dia mengalami fase larva, pupa, dan dewasa gitu tuh. Beda semua fasenya, nggak kayak yang hemi kan, dia cuma nimfa. Larva, setelah telur itu menetas, dia akan membentuk larva kecil. Larva tuh kerjanya makan mulu gitu kan, atau kita kenal dengan belatung atau ulet gitu. Kerjanya makan mulu karena dia akan mempersiapkan fase pupa, yang mana fase pupa itu diem aja terus tiba-tiba ngilang. Enggak ya, diem aja gitu karena dia mempersiapkan fase selanjutnya nih, dewasa. Nah, ketika berada dalam pupa ini, sayapnya terbentuk di sini, di dalam kan gitu. Jadi udah emang dari sononya udah ada sayapnya gitu, nggak kayak nimfa tadi kan. Kalau nimfa kan awalnya nggak ada sayap terus kemudian ada dewasanya. Ini emang dari bawahnya, dari awalnya udah ada sayap dan dia keluar jadilah dewasa. Itu ya, semua Endopterygota kayak gitu. Kelompoknya, jenisnya ada, ordonya ada Coleoptera. Coleoptera itu kumbang-kumbangan. Coleop itu artinya koleos ya, artinya sarung pedang. Lihat aja nih, kayak pedang keras banget kan, itu untuk berperang lah, kuat banget nih. Contohnya kumbang-kumbangan. Terus ada Diptera. Itu kan dua. Karena sayapnya cuma dua gitu. Kalau yang lain kan punya sayap depan, sayap belakang, sehingga dia ada dua pasang ya, atau empat. Ini enggak, ini cuma ada dua. Kasihan banget ya. Tuh, contohnya lalat dan nyamuk, sayapnya cuma dua, Diptera. Terus ada Hymenoptera nih. Hymen tuh artinya selaput, tera sayapnya kayak selaput tipis banget gitu, ringkih, rapuh ya. Di senggol dikit ambiar. Itu Hymenoptera. Contohnya semut, lebah. Dan terakhir ada Lepidoptera. Lepidoptera ini isinya ada kupu-kupu dan ngengat. Lepidoptera sayapnya kenapa ya ini? Coba deh kalian perhatiin ya. Atau kalau dipegang gitu sayap kedua hewan ini, kupu-kupu dan ngengat, itu dia kayak sisik gitu kan. Karena emang lepido ini artinya sisik. Lepido itu sisik, tera sayap. Jadi sayapnya bersisik. Beda sama yang lain kan. Kalau yang lain ya gitu deh. Itu. Terus bedanya gimana sih antara kupu-kupu dan ngengat? Coba lihat, kalau kupu-kupu ini kan berwarna ya, mencolok banget gitu keluarnya siang-siang. Sedangkan kalau ngengat tuh kan warnanya nggak mencolok banget gitu kan. Terus dia tuh kayak ini tuh apa sih namanya, extrovert, ini introvert gitu. Karena memang dari cara hidup dia pun berbeda gitu. Dia ini kupu-kupu ini termasuk ke dalam hewan yang diurnal gitu, siang-siang keluarnya. Sedangkan kalau ini hewan nokturnal, keluarnya pada malam hari kayak kelelawar gitu kan. Selain itu, bisa juga dari tingkah lakunya. Kalau kupu-kupu ketika dia hinggap, diam, itu sayapnya menutup biasanya. Cuman ini saya nggak dapat gambarnya ya, ini lagi ngebuka nih. Biasanya dia nutup sayapnya ketika lagi hinggap itu. Sedangkan kalau ngengat itu dia membuka. Kalau ada hewan ini malam-malam masuk ke rumah kamu, kan ada indikasi mau ada tamu katanya. Nah, kalau datangnya malam itu berarti kupu-kupu pengengat. Gitu kan? Oke, kalau kamu lihatnya di bunga-bungaan, itu kupu-kupu atau ngengat, gitu kan? Oke. Lanjut nih ke film selanjutnya ada film kelas ya, masih di Arthropoda. Arachnida. Dia adalah kelompok Chelicerata. Chelicerata itu senjata ya. Senjatanya berupa apa sih di sini? Ya, sengat gitu. Sengat ini nih senjatanya. Kalau tadi itu 3 pasang kaki, insekta ini punya 4 pasang kaki, nambah 1 pasang jadi 8. Tubuhnya, kalau tadi itu dipisah CTA, ini CT-nya digabung, cephalothorax. Coba lihat, ada nggak kepalanya tuh laba-laba? Nggak ada kan? Jadi mata mulutnya itu nyambung sama toraksnya, sama dadanya. Terus abdomen aja gede kan, segede apa kali tuh. Tuh, abdomennya gede banget perutnya. Punya Chelicera, punya pedipalpus nih alat cap. Itu pedipalpusnya gede banget kalau di scorpion. Ini kecil pedipalpusnya. Ini juga ada pedipalpusnya kan ya. Terus sistem pernapasannya pakai paru-paru buku. Nah, klasifikasinya ada 3. Ordonya ya. Ordonya ada Arane. Arane ini punya spinneret untuk membentuk benang sutra ya, kayak jaring laba-laba gitu. Terus ada Scorpiones. Scorpiones ini punya venom. Ini juga sama sih punya venom. Cuman ciri khasnya dia ada ininya nih. Spinneretnya gede banget di belakang ya. Kalau terancam ini akan berdiri. Terus ada Acarina. Acarina ini mikroskopik ya. Ada juga sih yang kecil banget, nggak bisa kelihatan apa namanya dari jauh gitu, nggak kelihatan. Kalau ini contohnya tungau, caplak, kutu, ini penyebab skabies, bedbug kayak gitu. Serangga. Oh ya, serangga juga termasuk ke dalam alergen ya. Jadi makhluk hidup yang menyebabkan alergi gitu, kayak
polen misalnya, kayak udara dingin dan lain-lain, protein gitu, termasuk serangga jenisnya yang ini kutu. Lanjut nih, mana nih, oke. Selanjutnya itu krustase ya. Krustase ini dia punya cangkang, juga eksoskeleton yang mengalami kalsifikasi oleh kalsium karbonat gitu. Jadi terbentuk kalsium. Tubuhnya mirip dengan arachnid tadi, ada cephalothorax dan abdomen. Jadi kepalanya itu nempel sama dadanya, lihat tuh kan, langsung ada kakinya. Punya insang dia, nggak pakai paru-paru buku atau trakea tapi pakai insang. Punya antena yang panjang banget, punya kaki jalan dan kaki renang. Yang di depan ini Pereopods itu adalah kaki jalan, sedangkan yang di belakang yang dekat badan ini adalah Pleopods atau kaki renang. Udang, lobster, kepiting, kelomang, dan lain. Kelomang ini yang bercangkang ya, kayak siput, bercangkang yang bisa jalan tuh di darat kayak siput. Karena dia cuma minjem aja rumahnya siput, tapi isinya itu krustase sebenarnya. Jadi kalau udah nggak muat tuh rumahnya, dia akan pergi ninggalin dan cari rumah yang muat. Terus terakhir ada Myriapoda nih, di Arthropoda Myriapoda. Kalau tadi kakinya ada, ini kakinya ada 5 ya, 5 pasang kaki jalan dan 5 pasang kaki renang, jadi 10 kaki. Gitu. Myriapoda ini kakinya nggak kehitung, banyak. Bisa sih dihitungin, cuman pegel juga. Myria banyak, poda kaki, tubuhnya nggak ada toraksnya, ini cuman kepala dan abdomen aja, toraksnya nggak ada gitu. Ada dua ordo ya, ada Chilopoda dan Diplopoda. Chilopoda kan kaki, Chilo itu satu segmen, satu segmennya satu pasang gitu tuh. Dan dia punya venom atau racun, venom. Terus ada 2 pasang maksila dan 1 pasang mandibula nih di mulutnya, dan ini semuanya predator. Scolopendra gigante ini, kelabang ya, centipede bahasa Inggrisnya. Diplopoda, poda kaki diplo itu 2, jadi satu segmen itu ada 2 pasang kaki. Kebayang banyak nih, udah segmennya banyak, kakinya 2 pasang lagi satu segmen, lumayan. Tapi dia itu untungnya nggak punya venom, cuman dia mengeluarkan odor ya, bau-bauan khas gitu. Dan saprofit, ini predator, ini saprofit. Jadi makan atau tinggal di tempat-tempat yang sisa gitu, makhluk hidup kayak serasa, daun kering gitu. Contohnya Trigoniolus corallinus atau ini luwing ya, kaki 1000. Next nih, film yang terakhir, Echinodermata. Echino itu duri, Derm itu kulit. Jadi hewan berkulit duri. Sudah triploblastik selomata. Dia itu berkerabat dengan chordata loh, sebelahan sama chordata. Kenapa yo? Gitu ya, nanti cari tahu. Tubuhnya oral dan aboral, jadi ada bagian yang bermulut dan bagian bawahnya yang tidak bermulut, aboral. Bukan amoral ya, aboral. Simetri larvanya bilateral, dia ketika masih dalam larva itu ada 2 sisi, tapi ketika sudah dewasa dia bisa dipotong menjadi banyak sisi atau jadi radial. Dia punya sistem pembuluh air, disebut dengan sistem ambulakral. Bahkan dia disebut sebagai cleaning fish ya, bukan ikan sapu-sapu, tapi memang dia membersihkan gitu tuh. Jadi nyedot air tuh di permukaan, terus nanti akan bergerak karena air itu. Nah, sistem ambulakral ini diawali oleh madreporid nih. Mulutnya di sini air masuk lewat sini, terus ke saluran batu nih kan. Terus ini ada saluran cincin kan nih. Saluran cincin, terus nanti ada ke saluran radial ini yang 5 ini, cakramnya 5. Terus nanti ke saluran lateral yang pinggir-pinggir ini nih, pinggir-pinggir banyak nih, dari saluran radial ke kanan kiri kan, itu saluran lateral. Dan sampailah di ampula ini yang bulat-bulat ini, yang bulat-bulat kayak balon, dan kaki tabung yang ada di bawah balon itu. Nah itu dia keluarin, disemprot gitu kayak balon aja gitu, dia kemudian bisa bergerak ke kanan ataupun ke kiri ya hewannya. Sistem pencernaan sempurna, dan ini karnivora loh, dia makannya plankton atau hidra kayak gitu dan lain-lain. Sistem pernapasannya pakai insang kulit. Sistem reproduksinya seksual pakai regenerasi ya, jadi bisa dipatahin atau berapa. Nah kalau kamu nemu nih bintang laut yang tangannya ada 6, berarti dicacat. Idealnya dia ada 5. Seksualnya pakai gonokoris, sudah ada jantan betina, fertilisasinya eksternal. Nah, dia juga cara hidupnya pakai simbiosis komensualisme. Jadi banyak banget makhluk hidup yang numpang hidup di sini. Gitu. Khususnya ada teripang ya, dia ada tuh beberapa udang yang tinggal di teripang gitu, cari perlindungan. Nah, untuk klasifikasinya terakhir, ada 5 ya. Ini maskotnya nih, kan ini Echinodermata.
ordernya ada echinoide, echino, karena dominan banget durinya. Echinos itu duri, bentuknya bulat. Ini kalau dibotakin nih, dirontokin semua, ini ada kelihatan 5 sisi, 5 potongan gitu, sama aja kayak yang lain. Durinya dinamis, nggak punya lengan, tapi ini durinya bisa digerakin gitu, kayak ada yang selnya. Dan itulah dia bisa berjalan karena durinya itu. Contohnya diadema, bulu babi. Asteroide, asteroid, itu kan bintang, karena emang bentuknya kayak bintang gitu. Lengannya ini dinamis, bisa gerak kanan kiri. Regenerasinya tinggi, kalau dipotong bisa hidup lagi. Asterias forbesi ini ya. Oviuroide, ovis itu ular gitu. Ini seakan-akan kayak bintang laut ya, tapi lebih ke ular gitu, jadi patah kayak tulang sarden gitu, gampang patah. Bahasa Inggrisnya disebut brittle star kan. Uro itu ular, jadi ekor. Oviuroi dia bintang ular laut, lengannya rapuh, cakramnya ada cakramnya di sini ya, di tengah itu sebelum nanti dia menjalar. Oviutrix fragilis, fragile, gampang rapuh. Holoturoide ini timun laut atau teripang gitu kan, punya lonjong, nggak punya lengan, simetrinya bilateral, contohnya kumaria. Terakhir crinoide, crinos itu artinya lili, bunga lili. Nah dia itu polip, sama kayak anemon gitu ya. Terus ada apa lagi tuh kemarin, banyak. Jadi dia itu polip, lengannya banyak banget, lengannya menempel pada substrat. Contohnya antedon ya, bukan anemon ya. Kalau anemon itu kan masuknya cnidaria karena punya cnidosit itu. Kalau dia enggak, duri justru. Oke, habis sampai sini dulu. Bukan sampai sini dulu, memang sampai sini gitu untuk pembahasan film Invertebrata part 2 ini. Kalau ada pertanyaan nanti silakan seperti biasa tulis di kolom komentar atau bisa kontak saya langsung gitu ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, mungkin tentang plante atau tentang yang lainnya, tentang genetika gitu ya. Bisa request juga mau bahas apa nih Miss Yayu gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, namanya di kelas, saya cukupkan. Semoga kita berada dalam keberuntungan dan kesehatan selalu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.